Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku kelas 7 di Mapel Prakarya. Untuk video yang kedua ini tetap masih di channel YouTube ya. Untuk di pertemuan yang kedua ini babnya masih di bab yang kemarin, yaitu pengolahan buah segar menjadi makanan atau minuman. Nah, untuk pertemuan hari ini kalian harus bisa membuat resep satu saja dari buah segar. Kedua, yaitu kalian bisa menjelaskan teknik yang digunakan dalam resep tersebut. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pasti siang-siang, kalau melihatnya siang pasti langsung kepingin. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini juga begitu segar untuk kita nikmati di siang hari. Nah, ini juga salah satu dari teknik yang kita bahas hari ini. Lanjutnya, nah, berarti gambar-gambar yang kita lihat di layar tadi itu beberapa teknik pengolahan. Nah, apakah teknik pengolahan itu? Kita lihat. Nah, ini. Nah, teknik pengolahan bahan pangan ya itu dibedakan menjadi dua intinya ya, yaitu pengolahan makanan panas basah. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering ya. Ingat-ingat hanya dua ya, panas basah dan panas kering. Nah, yang termasuk panas basah itu apa? Nah, kita lihat. Nah, panas basah ya atau moist heat itu ada yang teknik merebus ya atau boiling. Nah, kalau yang namanya panas basah berarti pakai air. Boleh kaldu, boleh susu ya, itu adalah merebus dengan panas basah, dengan boiling ya. Ini bisa menggunakan air, bahan makannya dimasukkan dalam posisi masih dingin ya, atau dari awal atau sudah menunggu airnya mendidih ya, itu yang merebus, yang A. Kemudian yang teknik merebus menutup bahan pangan adalah ini biasanya panci ditutup dengan airnya itu sedikit ya, itu yang menutup bahan pangan ya. Ini hanya untuk menghasilkan kaldu. Kemudian yang C ya, teknik menyetup ini biasanya ya bumbunya itu digoreng dulu ya, kemudian baru ditaruh di panci yang ada airnya untuk merebus. Kemudian yang D, teknik merebus dengan sedikit cairan ya. Ini juga sama, ini yang dibutuhkan untuk bahan makanan yang tidak banyak memerlukan di atas bara api ya, karena akan mengurangi nilai gizi. Nah, kemudian yang E yaitu teknik mengukus ya. Teknik mengukus ini yaitu kita sering menggunakan yang namanya alatnya dandang atau alat pengukus ya, itu mengukus. Berarti memasak dengan menggunakan uap air ya. Kemudian yang teknik mendidih, ini teknik mendidih khusus ya. Ini menggunakan bahan air ya atau kaldu atau susu yang dibiarkan mendidih dulu, baru bahan makan dimasukkan. Nah, kemudian kalau teknik mengetim, ini mengetim menggunakan dua alat panci ya. Berarti misalnya dandang besar atau panci besar dan dalamnya ada panci lagi. Nah, panci yang satu kecil ini yang digunakan untuk meletakkan bahan makanan yang akan kita masak, itu mengetim. Nah, itu teknik bahan pangan panas basah ya. Nah, kemudian yang teknik pengolahan pangan panas kering. Nah, ini biasanya berarti hasil bahan makanannya itu nanti hasilnya kering ya. Ini ada beberapa, misalnya teknik menggoreng dengan minyak sedikit, menggongso ini ya. Nah, ini menggunakan minyak sedikit ya. Kemudian
teknik menggoreng dengan minyak banyak ini biasanya makanan yang dihasilkan adalah hasilnya nanti crispy. Nah, kemudian ada yang menumis ya, ini biasanya tadi berkaitan dengan yang panas basah tadi ya, berarti ditumis, hanya ditumis ya, kemudian diberi dengan kaldu. Kemudian yang D yaitu teknik memanggang. Maka ini memakai oven ya, itu ada beberapa. Yang pertama itu memanggang kering. Nah, ini hasil nanti akan ya. Kemudian yang kedua memanggang dalam oven. Nah, ini menambah kelembapan. Kalau memanggang dalam oven itu dalam oven diberi misalnya cangkir yang tahan panas, diberi air, kemudian dimasukkan ke dalam oven ya, sambil memanggang bahan makanan tersebut. Nah, ini untuk menambah kelembapan. Kemudian yang ketiga ini sama, menggunakan 2 wadah. Berarti tempat untuk memanggang itu double 2. Nah, ini untuk panasnya biar merata. Yang terakhir yaitu teknik dengan membakar atau grilling ya. Ini biasanya yang sering kita jumpai ya, misalnya sate, kemudian ikan asap itu dengan cara membakar atau grilling. Nah, tetapi di samping ada 2 tadi, panas basah dan panas kering, ada juga pengolahan yang lainnya. Nah, kita lain, ya, yang lainnya adalah menghaluskan, ya. Ini biasanya pakai blender ya. Kalau tidak punya pakai blender, yo pakai apa itu? Alu ya. Yang penting menghaluskan bahan makanan, ya. Kemudian dengan cara dicampur, misalnya kita membuat masakan dengan menggunakan 2 bahan makanan untuk menghasilkan rasa yang berbeda ini dengan cara campur. Kemudian yang C ini adalah menyaring ya. Ini menyaring ini biasanya misalnya kita mau mengambil sari dari buah. Nah, itu kita perlu dengan menyaring atau memeras. Nah, yang keempat itu tidak dimasak. Berarti cukup langsung dikonsumsi dalam keadaan mentah. Nah, itu tidak dimasak. Nah, itu termasuk teknik pengolahan bahan lainnya. Nah, berarti ada 3 sebenarnya, tapi yang utama hanya 2 ya, panas basah dan panas kering. Yang ketiga pengolahan pangan lainnya ini sebagai tambahan ya. Ya, itu materi yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan kedua. Masih ingat tugasnya yang kemarin sudah saya beri tugas ya, berarti tetap membuat portofolio, dikerjakan di kertas folio bergaris ya, berarti dilanjutkan yang kemarin ya. Kemarin nomor 1 sudah kalian kerjakan, nomor 2 sudah, nomor 3 sudah, kemudian nomor 4 sudah. Nah, sekarang nomor 5 kalian mencoba membuat satu resep ya. Resep boleh berupa makanan atau minuman, tapi bahannya kamu ambil dari bahan yang nomor 1. Nah, kemarin kamu membuatnya contohnya apa? Nah, dibuat resepnya. Tidak hanya dari buah itu tok, misalnya digabung dengan buah lainnya ya. Digabung dengan dikombinasi dengan bahan lainnya ya. Yang namanya resep itu ditulis 1 bahannya ya. Bahan. Kemudian ada alatnya. Nah, berarti nama masakannya apa, kemudian bahannya apa, kemudian alatnya apa, terus caranya itu dalam 1 resep ya, dalam 1 resep ya. Berarti dalam 1 resep itu 1 ada nama masakannya atau nama minumannya, yang kedua itu bahannya ya, yang ketiga itu ada alatnya, yang keempat itu adalah caranya ya. Nah, kalau sudah ditulis, kemudian yang nomor 6 kalian tulis metode pengolahannya yang seperti tadi saya sampaikan ya. Apakah termasuk boiling, apa termasuk grilling ya.
kalian jelaskan ya sesuai dengan metode yang kalian gunakan di nomor 5 ya. Begitu ya. Nanti pengumpulannya berarti tunggu instruksi saya ya. Nanti ini kan baru dalam 2 video kedua ya, baru pertemuan yang kedua ya, belum nanti yang terakhir. Nanti setelah terakhir ada ulangan harian yang pertama, baru nanti hasilnya dikumpulkan ya. Tunggu instruksi saya ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Silakan walaupun di rumah tetap semangat untuk mengerjakan tugas ya. Kita tetap selalu berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kita dapat bertemu tatap muka di kelas ya. Semoga sehat, semoga semangat. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.